Caranya, siapkan 2 butir telur. Ini aku kocok lepas aja seperti ini. Selanjutnya, ini aku tambahkan santan instan 300 ml. Jus pandan 100 ml. Ini aku dapatkan dari 3 lembar daun pandan ya. Tambahkan pasta pandan setengah sendok teh, pasta coklat setengah sendok teh. Lalu ini aku aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, sisihkan dulu. Siapkan panci, masukkan gula pasir 250 gram, agar-agar bubuk tanpa rasa 2 bungkus. Garam setengah sendok teh, air 800 ml. Kalau sudah, ini kita hidupkan kompor, dimasak ya sampai mendidih. Setelah mendidih, kecilkan kompor. Kemudian kita ambil adonan yang pertama, kita campurkan. Caranya seperti ini ya, tujuannya supaya nanti hasilnya lembut dan tidak terbentuk lumut ya. Jadi ini kalau kita masukkan langsung dan dibiarkan mendidih akan terbentuk lumut. Nah, kita caranya masukkan seperti ini supaya hasilnya lembut. Kalau sudah, kita besarkan lagi kompornya, biarkan hingga uap panasnya banyak ya. Jadi ini nggak sampai mendidih banget, nggak sampai gelubuk-gelubuk gitu, tapi dia sampai uap panasnya banyak. Jadi terus diaduk seperti ini ya. Kalau uap panasnya sudah banyak seperti ini, nah bisa dimatikan kompornya, terus diaduk ya sampai uap panasnya sedikit berkurang, baru nanti kita masukkan ke dalam loyang. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm, masukkan pudingnya yang sudah nggak terlalu panas lagi, seperti ini. Lalu ini gelembung udaranya aku buang. Kalau sudah, biarkan hingga benar-benar beku. Ini sudah beku, aku akan keluarkan. Terlebih dahulu aku sisir dulu, satu sisi aja yang kita sisir. Kalau sudah, kita selipkan tusuk gigi supaya mudah keluarnya. Lalu ini kita balik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Sekarang ini aku akan potong-potong. Terlebih dahulu aku potong menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita potong-potong lagi atau boleh sesuai selera teman-teman di rumah aja. Nah, ini dia puding pandannya sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget ya. Teman-teman di rumah wajib cobain karena juga mudah. Gimana bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya. Dan jangan lupa juga di-subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya, siapkan wadah, masukkan tepung terigu 500 gram, gula pasir 400 gram, garam 1 sendok teh, vanili bubuk 1 sendok teh, telur 2 butir, ini aku kocok lepas dulu ya. Kental manis 100 gram, margarin 150 gram, ini sudah aku lelehkan, aku masukkan semua.
santan 1200 ml. Ini kita masukkan bertahap ya. Di sini aku pakai santan instan yang dilarutkan dengan air, jadi nggak perlu direbus lagi. Tapi kalau teman-teman di rumah pakai santan pres sendiri, diambil dari 1 butir kelapa tua, lalu direbus sampai mendidih, setelah itu didinginkan, baru ditakar ya, supaya kuenya nggak mudah basi. Ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Supaya adonannya nggak ada yang bergerindil, ini aku saring. Nah, seperti ini sudah. Sekarang siapkan 2 wadah. Ini aku bagi 2 sama banyak. Ini aku nggak timbang ya, kita kira-kira aja. Untuk yang satu bagian ini aku tambahkan pewarna kuning tua. Sama, ini juga dikira-kira aja, atau kalau nggak mau dikasih juga nggak apa-apa ya. Ini sekitar 5-6 tetes atau sesuai selera aja. Yang untuk satu bagiannya ini aku tambahkan coklat bubuk 2 sendok makan. Cara mencampurkannya seperti ini ya, supaya mudah tercampur. Sekarang siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Kemudian ini kita olesi minyak goreng supaya nanti mudah ya kita mengeluarkannya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, lalu masukkan loyang, ambil adonan. Ini aku yang pertama warna kuning sebanyak 100 ml atau 2 centong sayur. Kalau sudah, ini kita kukus selama 4 menit. Setelah 4 menit, ambil adonan yang warna coklat sama ya 100 ml, jangan lupa diaduk setiap kali kita akan melapis. Ini kita kukus lagi sama seperti tadi selama 4 menit. Setelah 4 menit, kita lanjutkan ke yang warna kuning ya. Lakukan seperti tadi sampai semua adonannya habis. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir, langsung aja aku masukkan sisa adonannya yang berwarna coklat. Kita pakai loyang ukuran 18 x 18 cm, hasilnya tinggi banget seperti ini ya. Kalau teman-teman nggak mau terlalu tinggi, bisa pakai loyang yang ukuran 20 x 20 cm. Nah, untuk lapisan yang terakhir kita kukusnya selama 25 menit ya. Setelah 25 menit, kuenya sudah matang, angkat dan biarkan hingga dingin.
Ini sudah dingin, aku akan keluarkan. Caranya gampang banget, tinggal kita sisir aja bagian pinggirnya seperti ini. Kalau sudah, ini aku balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hasilnya. Kemudian aku balik lagi. Bismillah. Hasilnya cantik banget. Sekarang aku akan potong-potong. Terlebih dahulu ini aku potong menjadi 3 bagian dulu. Seperti ini. Selanjutnya bisa kita potong-potong lagi. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Nah, ini dia kue lapis telurnya sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget, lembut, legit. Bikinnya juga mudah dan yang pasti anti gagal ya. Gimana, bisa kan? Pertama, siapkan panci, masukkan gula aren sebanyak 300 gram, gula pasir 2 sendok makan, garam 1 sendok teh, daun pandan, ini aku pakai 4 lembar, aku potong-potong dulu seperti ini, santan 200 ml. Nah, ini kita masak dengan api sedang sampai mendidih dan gulanya larut. Kalau sudah mendidih dan gulanya larut, matikan kompor, biarkan dulu hingga hangat ya. Sekarang siapkan wadah, masukkan tepung han kue 200 gram, kental manis 250 gram, telur 6 butir, ini aku kocok lepas dulu seperti ini. Nah, kalau sudah, masukkan juga santan 1 liter. Jadi total santannya 1200 ml ya. 200 ml nya kita gunakan untuk melarutkan gula tadi. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Supaya adonannya halus, ini aku saring. Aku masukkan juga larutan gula, ini dalam keadaan dingin ya, atau hangat juga boleh, tapi jangan panas. Kalau sudah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini aja sudah siap untuk kita kukus ya. Siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Ini kita olesi minyak seperti ini supaya nanti nggak lengket.
Selanjutnya alasi pakai kertas roti. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih seperti ini dengan air yang sangat banyak. Tujuannya supaya nanti hasilnya bergelombang ya. Lalu masukkan loyang dan ambil adonan sebanyak 100 ml. Jangan lupa diaduk ya setiap kali akan melapis. Nah, ini kalau ada gelembung udara seperti ini kita buang dan kita kukus selama 10 menit. Tutupnya kita lapisi pakai kain. Setelah 10 menit, ambil lagi adonan sama seperti tadi 100 ml, jangan lupa diaduk ya. Ini kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, sama seperti tadi, ambil adonan sebanyak 100 ml. Ini kita mengukusnya menggunakan api yang besar, air yang banyak supaya hasilnya bergelombang. Jadi selalu dicek ya airnya supaya nggak kering. Lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir, langsung aja aku masukkan sisa adonannya. Untuk lapisan yang terakhir kita kukusnya lebih lama, 20 menit supaya kuenya benar-benar matang. Setelah 20 menit, kuenya sudah matang, angkat dan biarkan hingga benar-benar dingin ya. Nah, ini sudah dingin, jadi kita untuk mengeluarkannya emang harus tunggu kuenya sudah dingin banget, karena kalau masih hangat atau panas itu kuenya lembut banget ya. Kalau sudah, kita sisir dulu bagian pinggirnya seperti ini. Lalu kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini hasilnya. Sekarang akan aku potong. Terlebih dahulu kita potong menjadi 3 bagian ya. Dan ini kita potong-potong lagi. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Ini hasilnya cantik banget, gelombangnya keluar seperti ini. Nah, ini dia kue sari Indianya sudah jadi, hasilnya cantik banget. Dan ini aku pastikan anti gagal ya, pokoknya teman-teman ikutin aja langkah-langkahnya, makanya nontonnya jangan di skip ya, supaya nggak ada bagian yang terlewatkan. Gimana, bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, dan jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.